Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam pelajaran daring kali ini, materi kelas 12 SMA, yaitu tentang dampak COVID-19 bagi globalisasi. Artinya dalam masyarakat global seperti apa dampak COVID-19. Seperti yang kita ketahui saat ini, COVID-19 ini merupakan pandemi yang sangat luar biasa yang terjadi di muka bumi saat ini. Oke, langsung saja kita pada materinya. Pandemi COVID-19 memang merusak tatanan globalisasi. Arab Saudi menutup pintu bagi jamaah umroh semenjak 27 Februari lalu. Artinya, saat ini tidak ada orang yang melaksanakan haji ke Tanah Suci tahun ini. Jadi kegiatan umroh dan haji pada tahun 2020 ditiadakan mengingat adanya penyebaran COVID-19 ini. Di samping itu, Olimpiade Tokyo yang direncanakan diselenggarakan pada tahun 2020 juga ditunda hingga tahun depan. Bisa jadi tahun 2021 atau jika masih belum selesai juga penyebaran COVID ini, bisa jadi ditunda pada waktu yang tidak ditentukan. Padahal kalau kita lihat nih studionya sangat luar biasa sekali. Persiapan yang diberikan luar biasa, anggaran yang telah diturunkan untuk persiapan ini oleh pemerintah Jepang memang luar biasa. Tokyo ini merupakan ibu kota Jepang. Kemudian juga dikatakan pertemuan para kepala negara G20. Jadi G20 ini merupakan negara-negara yang berpengaruh di dunia. 20 negara yang sangat berpengaruh di dunia baik secara politik, sosial maupun ekonomi. Untuk pertama kalinya harus berlangsung secara virtual ya, seperti melalui aplikasi Zoom atau Webex atau dan lain sebagainya. Dan juga tidak terhitung banyaknya ajang internasional yang diundur atau dibatalkan karena keganasan virus corona ini. Artinya seperti ini, semua yang terjadi di sini merupakan dampak dari pandemi COVID-19. Artinya semuanya sangat berkaitan erat dengan penyebaran pandemi ini. Perusahaan-perusahaan yang sangat luar biasa dulu bertahan seperti perusahaan Pizza Hut. Terakhir informasinya Pizza Hut tersebut mengajukan pilot pada pemerintah Amerika. Dan dia tidak mampu bayar hutang, artinya menjadi perusahaan gagal. Kemudian banyak lagi perusahaan global yang gulung tikar. Kenapa? Karena mereka tidak mampu membiayai operasional serta perkembangan yang terjadi akibat COVID-19 ini. Kemudian organisasi buruh nasional, organisasi buruh internasional atau disingkat dengan ILO memperkirakan sekitar 33 juta pekerja migran di kawasan Asia dan Pasifik terkena dampaknya. Pekerja migran ini merupakan pekerja yang berasal dari luar negara. Artinya dia misal dari negara Afrika, kemudian dia pergi ke Asia untuk mencari kerja, atau dari Asia dia pergi ke negara Timur Tengah atau ke negara manapun yang berbeda dengan negara asalnya, itu terkena dampaknya. Dan bukan hanya itu, bahkan di Indonesia sekali, Ramayana ini merupakan sebuah retail yang sangat luar biasa di Indonesia saat ini, yang sebelumnya maksudnya. Sekarang ini tutup karena tidak bisa lagi beroperasi. Banyak yang di PHK dari itu. Bukan hanya Ramayana, banyak lagi kasus-kasusnya. Banyak perusahaan-perusahaan yang mengajukan pilot. Bahkan jika kita lihat pada perkembangan saham, grafik saham di masa pandemi ini, banyak sekali perusahaan-perusahaan yang turun sahamnya. Harga sahamnya semulanya 10.000, sekarang mencapai 1.000 saja atau 2.000 saja, turun beberapa kali lipat. Dampaknya apa? Terjadi PHK besar-besaran di Indonesia khususnya dan dunia secara globalnya. PHK, dan ketika PHK terjadi tentu akan sangat berdampak pada kehidupan ekonomi keluarga di PHK tersebut. Ini bisa kita lihat video tentang
uh, tentang PHK yang terjadi di Ramayana, bagaimana histerisnya mereka ketika mengetahui mereka harus berhenti dari pekerjaan mereka sebelumnya. Oke, itu video yang kita lihat merupakan satu saja perusahaan yang tutup, yang di PHK luar biasa karyawannya, sehingga kita lihat histerisnya, bagaimana menangisnya mereka seperti apa. Mereka sedih. Kenapa? Karena terbayang bagaimana kehidupan ekonomi mereka setelah mereka di PHK. Banyak tanggung jawab yang harus terbengkalai gara-gara mereka kena PHK oleh perusahaannya. Mulai dari sekolah anaknya seperti apa, bagaimana dia bisa membantu kehidupan orang tuanya di kampung, apalagi masa-masa COVID-19 ini, kemudian bagaimana mereka harus bertahan hidup dari waktu ke waktu, sewa kosnya atau sewa rumah, kemudian bagaimana mereka harus memikirkan untuk makan besok ketika gaji mereka tidak ada lagi yang mereka biasa terima setiap bulan. Itu merupakan tantangan bagi kita, dan itu merupakan sebuah hal yang harus kita perhatikan. Dan pada saat sekarang ini kita harus bisa melihat peluang-peluang bagaimana cara kita bertahan dari fenomena COVID-19 ini. Karena dampaknya tidak hanya menghancurkan sendi ekonomi saja. Ketika sebuah negara itu telah berakhir dalam sebuah keterpurukan akibat pandemi, yang rusak tidak hanya ekonomi namun sosial politiknya. Orang lapar tentunya butuh makan. Ketika mereka butuh makan, mereka akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencari pekerjaan. Nah, ketika mereka tidak bisa menemukan sebuah pekerjaan, akhirnya mereka terpaksa melakukan tindak kriminal, pencurian, perampokan, serta perbuatan yang bisa melawan hukum. Nah, ketika itu terjadi secara masif, maka akan sangat susah sekali untuk mengontrolnya. Akan terjadi kekacauan, kerusuhan yang terjadi di masyarakat yang sangat berdampak pada struktur sosial masyarakat. Dan itu dalam sebuah negara. Bisa dibayangkan jika itu terjadi pada semua negara di dunia ini. Nah, tentunya kita akan sangat takut sekali. Bisa terjadi perang nuklir, bisa terjadi perang yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya dan tidak pernah manusia alami sebelumnya. Namun sama-sama kita berdoa, semoga jangan hal itu sampai terjadi pada kita, dan semoga kita selalu diberikan perlindungan oleh Allah dalam menghadapi fenomena pandemi COVID-19 ini. Oke siswa semuanya, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.